A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuka wa nastahdi wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allahumma iyyaka na'bud wa ilaika nas'a nafid narju rahmatak. Allahumma inna nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jadda bil kafirina mulhiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah ya, Allah perkumpulkan kita di tempat yang mulia dan sama-sama kita sedang melaksanakan aktivitas yang mulia ya. Menuntut ilmu ini ibadah yang mulia ya. Yang mudah-mudahan ini ikhtiar Bapak Ibu sekalian untuk mengisi setiap kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita ya, termasuk umur yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan harapan kita semuanya yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita itu bernilai keberkahan ya. Karena kata para ulama, kalau harta kita berkah, umur kita berkah, Bu ya, waktu kita berkah, maka salah satu cirinya, indikatornya itu adalah ziyadatut ta'ah, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah ya. Jadi gampangnya gitu Bu ya. Ustaz, harta saya teh berkah tanya. Kalau harta itu memotivasi kita untuk melakukan kebaikan, berkah gitu. Ustadz, umur saya berkah enggak? Kalau bertambahnya umur, semakin bertambahnya kesolehan, berkah. Itu indikatornya gitu ya. Dan tidak semua orang yang Allah berikan kesehatan berkah. Makanya ketika Allah sebutkan ciri orang munafik di dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma liqaumihim ka'annahum khusyubum musannada ya. Allah menggambarkan ciri orang munafik itu tubuhnya syarihat Bu ya. Tubuhnya teh kekar-kekar begitu. Kalau bahasa ayeuna namanya bapak-bapak teh suspek gitu ya. Suspek gitu tuh. Suspek ya. Suspek begitu ya. Tetapi belum tentu berkah gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan wa iyaqulu tasma liqaumihim ka'annahum khusyubum musannada. Lamun disuruh ibadah teh loba alasan gitu tah. Ya. Disuruh beramal banyak alasan, padahal sehat gitu ya. Maka tentunya Bapak Ibu, harapan kita insya Allah waktu-waktu yang kita lewati ya, umur yang Allah berikan, tambahkan usia kepada kita, bukan hanya panjang umur saja, tetapi umur kita berkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis ya, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah tulu umrihi wa hasuna amalihi.
Kata Nabi, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya tetapi juga baik amalnya. Gitu. Panjang umur kemudian baik amalnya, ya. Dan saya lihat usia ibu-ibu di sini yang datang pengajian ini usia-usia menjelang maghrib ini teh ya. Gitu. Betul masuk bapak juga ya. Ya. Ya kan kalau kita berpatokan kepada hadis Rasul, ya Nabi sebutkan di dalam hadisnya kan a'mara ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu rentang umurnya ada di antara 60 sampai 70 tahun. Ibu ada yang sudah 60 tahun, Cung? Tuh kan? Yang di atas 55 pokoknya nama ngestereh lah pokoknya ya. Tapi insya Allah harapan kita ya tulu umrihi, umur kita panjang, wahasuna amalihi. Tetapi amal kita juga baik ya. Termasuk insya Allah Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini, di majelis ilmu ini ya. Ini salah satu gambaran bahwa waktu yang ada pada Bapak Ibu adalah waktu yang barokah ya, insya Allah, karena kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk beramal soleh ya, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ya menguatkan pemahaman agama kita dengan ilmu. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan fadlal alim kal abid ka fadlil qamar lailatul badri ala syairil kawakib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Tuh. Orang yang berilmu dan ahli ibadah. Ya. Kalau ahli ibadahnya dibarengi dengan ilmu, itu persempurna. Tetapi kata para ulama, hadis ini menggambarkan ada orang yang alim dan orang yang ahli ibadah terus. Ya, mungkin ilmunya nggak diperhatikan. Maka kata Nabi, perumpamaannya itu seperti terangnya bulan dengan terangnya bintang. Jadi orang yang alim itu, orang yang berilmu itu, Nabi menggambarkan seperti hanya terangnya bulan. Kalau orang yang ahli ibadah, ya, ibadah Bapak Ibu sekalian. Pagi ibadah, siangnya ibadah, sore ibadah, malam ibadah. Maka Nabi masih menggambarkan seperti hanya terangnya bintang. Gitu. Makanya orang yang berilmu itu, ya, insya Allah ibadahnya itu akan tawazun. Apal tawazun, Bu? Pak, tawazun itu balance, seimbang. Nggak akan sehari-harinya zikir, karena ada orang yang begitu. Orang yang sehari-harinya zikir begitu. Lupa bahwa ibadah itu bukan hanya itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan sahabatnya, ya, yaitu Abu Darda. Abu Darda, Bu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau saudagar, pedagang, tetapi masuk Islamnya belakangan. Motivasinya apa? Ingin melampaui sahabat Nabi yang masuk Islam duluan. Apa yang dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu an? Abu Darda itu sehari-harinya, Bu, ya, dia jarang tidur di malam harinya, siang harinya saum terus, Bu. Cek ibu, cek orang mah alus kan gitu ya. Kabayang tuh ibu, setiap malam ibu setiap malam tahajud tuh. Insya Allah. Bagus gitu ya. Siang harinya saum. Datanglah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu an. Ketika datang Salman Al-Farisi, Abu Darda sedang dalam keadaan saum. Sementara Abu Darda dalam bentuk memuliakan tamunya, iya, kemudian menghidangkan berbagai macam makanan. Kata Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, aku tidak akan mau makan kalau engkau tidak memakannya.
Kabayang Pak, ya, Abu Darda sedang saum, Salman Al-Farisi tamu tidak mau menyantap hidangan kalau Abu Darda pun menyantap makanan yang disajikan. Akhirnya naon, Abu Darda batal saumna, Bu. Ngobrol lama gitu kan, akhirnya nginep lah Salman Al-Farisi. Nginep Pak. Pas nginep, Abu Darda terbiasa nggak tidur, sholat terus, tahajud terus begitu. Pas ketika mau sholat, dibetotlah ku Salman Al-Farisi, hei Abu Darda, mau ngapain kamu sholat? Nanti ada waktunya sholat mah, ayeuna mah sare heula we. Bu, bari jeung baeur deh tata Abu Darda teh, kapaksa sare we gitu. Ya, bari ninggalian Salman, sigana Salman geus sare rek sholat. Pas cengkat, Bapak Ibu mau sholat, ternyata Salman belum tidur, dibetot deui rek naon cenah. Mau sholat, aya waktuna sholat mah. Akhirnya tidur, Bu, ketiduran Abu Darda, bangun di sepertiga malam. Baru ketika sepertiga malam dibangunkan sama Salman, ya Abu Darda kalau mau sholat silahkan. Baut, Bu, ngadu kepada Rasulullah di pagi harinya. Ya Rasulullah, gara-gara Salman tuh, emang kenapa? Yang tadinya aku sedang saum jadi batal. Yang biasanya aku sholat semalaman, jadi sholatnya di sepertiga malam. Apakah Nabi membenarkan dan Nabi menyalahkan Salman? Enggak. Ya. Kata Nabi, Abu Darda, apa yang dikatakan oleh Salman kepadamu? Kata Abu Darda, Salman mengatakan kepadaku, sesungguhnya pada dirimu ada hak, sesungguhnya pada keluargamu ada hak. Ya. Maka kata Nabi SAW, Shadaqa Salman, sungguh benar apa yang kata Salman. Ibu, bapak sekalian, ibadah penting? Penting. Tapi ibadah itu mesti dibarengi dengan ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hati-hati jangan kalian tertipu dengan ibadah kalian. Ustaz kumaha tuh tong ibadah lain tong ibadah, ya. Tapi hati-hati dengan ibadah kita, gitu kan? Ya. Makanya penting agar ibadah kita diterima oleh Allah kan, satu, ibadah itu berdasarkan ilmu, yang kedua ibadah itu mesti ikhlas kan begitu. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, ya, untuk terus hadir di majelis ilmu. Ini taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Singgah kalian di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengawali dengan satu buah doa, ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Boleh ditulis dan boleh diamalkan nanti, ya. Quran surah Al-Imran ayat 193. Surah berapa? Al-Imran ayat 193, ya. Karena tema kita pada kesempatan pada saat ini temanya tentang mewariskan jejak kebaikan, ya. Di doa ini, ya, yang Allah abadikan. Jadi ibu kalau berdoa itu kan idealnya, ya, doa itu berdasarkan dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu doanya para nabi. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana dzolamna anfusana, ayat di Al-Quran. Ya. Nabi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada dalam Al-Quran. Gitu. Ya. Doa buat orang tua ada di dalam Al-Quran. Jadi memang kata para ulama, berdoa itu idealnya berdoa dengan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, gitu. Ya. Lalu kemudian berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di hadis juga banyak diajarkan doa.
Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mengatur urusan kehidupanku. Allahumma aslih li dunyaya ya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah kehidupan duniaku yang dimana aku hidup di dalamnya. Jadi itu ada doa di dalam hadis. Yang ketiga, syaka, doa syaka, syaka ingat. Nah kita mah kadang berdoanya syaka dulu ya. Saka ingat helanya, aduh, aina loba hutang ngadoa heula we gitu, ya Allah mudahkan urusan saya membayar hutang. Boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi ada doanya itu teh yang Nabi ajarkan, ya. Karena kalau kita mengikuti doa, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Rasul itu ada pahalanya, Pak. Ya. Ibu doa boleh, ya Allah mudahkan saya dalam membayar hutang, misal ya Allah sehatkan saya. Kan doa menurut bahasa kita ya. Bagus. Tetapi ada hikmah Bu, Pak, kalau kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Ya, itu ada keutamaan pahalanya lebih. Kalau ibu berdoa tadi dapat pahala kan? Pahalanya berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita berdoa sesuai dengan doa Nabi, doanya para Rasul, itu ada pahala ittiba. Itu tuh bedanya. Pahala mengikuti Nabi SAW. Karena kan kalau kita mencintai Allah, ya di dalam Al-Quran disebutkan, ya fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutilah aku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi dalam segala hal, gitu. Siapa yang mengikuti Nabi, yuhbibkumullah, maka dia akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum, akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum, diampuni oleh Allah. Nah, itu bedanya. Maka sedikit-sedikit Bu, targetkan ngapalin doa itu ya. Seminggu satu doa begitu kan? Bisa itu ya. Ya, bisa itu insyaallah. Nah, saya ingin mengawali dengan satu doa di dalam Quran surah Al-Imran ayat 193. Apa doanya? Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'a wa tawaffana ma'al. Apal ya? Sering dengar ya? Tapi pas baca hese ya teh. Ya. Sering dengar tapi kalau sudah baca susah Pak. Ya. Kenapa susah? Karena tidak terbiasa. Lihat, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Maka kata para ulama, tidak ada doa yang paling banyak dilafazkan oleh para nabi, para rasul melebihi doa minta ampunan. Ya, padahal Nabi Rasul mah dimaksum Pak, betul nggak? Nabi Rasul dimaksum. Apa arti maksum? Ya, kalau berbuat dosa dijamin tuh diampuni sama Allah, masuk surga. Ya, bukan hanya Nabi Pak, ada sahabat Nabi juga yang mendapatkan jaminan kalau berbuat dosa Allah sudah ampuni dosanya. Contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi ibu Abu Bakar Siddiq, ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim, yaghfirullaha laka Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak mesti ya Allah ampuni aku, dosanya sudah diampuni sama Allah. Itu kelebihannya Abu Bakar. Kalau ibu kan nggak begitu. Ya. Ibu lamun buat dosa, ibu istighfarnya kudu serius. Istighfarnya kudu fokus, kudu banyak. Jangan, kenapa? Nabi saja begitu. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam an yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Nabi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang setiap harinya beristighfar kepada Allah, istighfar taubatnya itu 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sudah jelas dimaksum, diampuni dosanya. Maka yang paling layak untuk beristighfar itu adalah kita.
Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau di dalam Al-Quran doa-doa yang kadang Allah abadikan di dalamnya, yaitu doa yang pertama kali adalah meminta ampun. Ya. Dan keutamaan yang paling mulia bagi orang yang beriman adalah keutamaan ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka Ibu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang Allah muliakan, janji Allah bagi orang yang beriman yang pertama kali adalah janjinya ampunan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masyakin. Ya, kemudian rizki janjinya. Jadi janji yang pertama yang Allah berikan kepada orang beriman adalah ampunan. Kenapa? Karena memang kita ini banyak khilaf. Ya. Saking banyaknya jangankan ngelamunnya, datang ke pengajian ibadah aja bisa berbuat dosa kita. Bisa nggak, Bu? Bisa. Ibu sedang ngaji begini gitu kan, ya, pikiran kemana-mana, ya. Ibu sedang datang ke pengajian, nyimak pengajian, tapi yang didengar bukan kalam ustadz. Ya, si ustadznya gitu, ngagosipkeun jadi ustadz. Bisa itu peluang-peluang. Ya, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi betapa bahagia kalau kita diampuni dosa. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbana ighfir lana dzunub wa kaffir anna sayyi'at. Itu 2 kali coba. Ya. Ya Allah, tutupi kesalahan-kesalahan kami. Ya. Udah mah dosa, ya. Ai salah teh bagian daripada dosa. Sampai diminta tuh, ya Allah tutup kesalahan-kesalahan kami. Ya. Bu. Jadi kita itu harus mampu menutup kesalahan diri kita. Ibu ingin ditutup kesalahan kita? Ingin ditutup aib kita? Ibu malu nggak kalau ada aib kemudian orang lain tahu? Malu ya? Ya. Maka kata Nabi dalam hadis, man sattarol musliman sattarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib saudaranya? Siapa orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib orang itu fid dunya wal akhirah. Ya. Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan di akhirat. Enak, Bu, ya. Ya, kalau aib kita ditutup sama Allah, kesalahan kita ditutup sama Allah, itu juga bagian daripada rezeki. Ya. Karena kalau kesalahan kita diumbar oleh Allah, kesalahan kita dibuka, aib-aib kita dibuka oleh Allah, Bu, orang lain yang akan melihat kita tuh jijik, Bu. Ya. Tapi subhanallah, si ibu itu mah meni solehahnya, rajin ke pengajiannya, keur ditutup aib ibu ku Allah eta teh. Gitu. Ya. Ya. Ditutup aib kita sama Allah. Karena kalau ditampakkan aib-aib kita oleh Allah, Bu, hina kita ini. Hina kita ini. Enggak jaminan orang yang ahli ibadah, ya, akhlaknya bagus. Enggak jaminan orang yang ahli ibadah tidak punya aib. Aibnya juga bisa jadi banyak, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-35, ada orang yang sholat aja Allah ancam di Baitullah, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Rasakan azab. Bagi siapa? Bagi mereka orang yang sholatnya di Baitullah. Cek batur mahnya, cek batur ya. Sholat di Baitullah teh, subhanallah ya. Si ibu itu bolak-balik sholat di Baitullah, kata orang lain. Tapi kata Allah apa? Fadzuqul azab, rasakan azab bagi mereka yang sholat di Baitullah. Jelas nggak? Ya, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah tutupi kesalahan kita. Nah, kalau kemudian ada orang yang tahu tentang kesalahan kita, ibu jangan putus asa. Ikhlas, ridho. Kalau orang lain tahu tentang aib kita, tentang kesalahan kita, apalagi menceritakan keburukan yang ada pada diri kita mah nggak sempurna, Bu. Ya, kita harus ikhlas.
Tong sampai orang lain menceritakan keburukan kita, orang lain menceritakan kesalahan kita, orang hayang males. Ya, kata. Orang lain nyeritain kesalahan kita, cek orang teh sarua si eta oge gitu teh. Udah ibu terima. Kenapa? Karena Nabi sebutkan dalam hadis, siapa yang membicarakan kesalahan kita kemudian kita ikhlas, maka dosa kita akan terhapuskan. Sementara kebaikan orang yang membicarakan kita, Allah akan transfer kepada kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang menceritakan keburukan, ngambek atau alhamdulillah? Serius ya? Nggak alhamdulillah ya. Jadi kalau ada orang yang menceritakan keburukan, kita ikhlas ya. Karena manusia itu ya nggak sempurna gitu. Nah makanya kenapa Bu, kita mah beribadah tuh betul jangan sampai dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang. Nih rumusnya Bu. Kita udah banyak ibadah, kita sudah banyak amal soleh. Ada satu keburukan yang kita lakukan, itu akan menutupi kebaikan ibadah yang kita lakukan kalau kita dilihat sama orang. Jadi orang itu bukan melihat kebaikan kita Bu umumnya. Betul nggak? Kita tegas halus. Kita tuh berupaya udah bagus, udah baik. Tapi ketika ada satu kesalahan, dilihat oleh orang, maka kebaikan itu akan hilang. Tertutup dengan satu kesalahan. Itu pandangan manusia. Tapi kalau pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita banyak, dosa kita menumpuk, tetapi ada satu kebaikan yang kita lakukan, maka dosa yang banyak akan tertutup dengan satu kebaikan. Itulah pandangan Allah. Jelas nggak? Ibu ingin dipandang Allah, pandang manusia? Kalau dipandang manusia mah Bu, ya, nanti nggak ikhlas. Ya. Kita tuh sudah berbuat kebaikan, tapi kadang ada satu kesalahan ucapan kita yang kemudian nggak kita jaga, orang lain kemudian melihatnya, Bu, jadi nggak ikhlas kita. Jadi Bu, Bapak, Ibu yang Allah muliakan, kalau kita berbuat kebaikan, maka kita inginnya dipandang oleh Allah, bukan dipandang oleh manusia. Ya, siap Bu ya? Insya Allah. Nah, yang ketiga doanya apa Bu, Pak? Watawafana ma'al abror. Nah Ibu, itu tujuan orang. Bu, ini tumuhat orang-orang yang beriman. Tumuhatnya orang-orang yang beriman diwafatkannya oleh Allah bersama dengan orang-orang baik. Watawafana itu Pak, Bu, artinya ya Allah wafatkan kami ma'al abror, bersama dengan orang-orang yang baik, Bu. Ya. Ini hujung kita. Ada orang yang awalnya baik, tengah-tengahnya baik, tetapi ujungnya belum tentu baik. Makanya kata para ulama, setiap kita itu harus mengharap, mendambakan kepada Allah agar kematian kita kematian yang terbaik. Bahkan Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka fi husnil khatimah. Ya Allah, karuniakan kepadaku kematian yang baik. Kalau doa ini yang Allah abadikan, watawafana ma'al abror, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Kenapa Nabi mengajarkan doa itu? Lalu kenapa para sahabat juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi? Sahabat saja nggak menjamin dirinya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang baik. Ada hadis Nabi SAW, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu saat Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat-sahabat yang terbaiknya, Bu. Ya. Sedang begini berkumpul bersama para sahabat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, wa anna fikum la rajulan dursahu finnari a'dha min jabalin Uhud.
Izin saya minum dulu ya. Agak getek kayaknya nih. Hadis ini sahih. Tetapi hadis ini berlaku bagi para sahabat. Ya. Karena Nabi menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fikum la rajulan, ada salah seorang di antara kalian. Kepada siapa? Nah, ngahuleng kitu. Sahabat. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan ada salah seorang di antara kalian, kepada siapa? Sahabat. Ini di hadapan para sahabat. La rajulan dursahu finnari a'dha min jabalin Uhud. Ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dursahu gigi geraham. Tahu gigi geraham, Bu? Buat apa gigi geraham? Ngunyah. Cek orang Sunda buat nyapek gitu ya. Ya. Ada salah seorang di antara kalian yang gigi gerahamnya di neraka a'dham min jabalin Uhud. Itu lebih besar ketimbang gunung Uhud. Ya Allah ya Karim. Jadi ibu jangan bayangkan orang nanti disiksa di neraka itu ya ukurannya kayak Bapak Ibu sekalian begini. Ya, kenapa? Kalau nanti ada orang di sisa neraka, ukurannya kayak ibu begini, nggak kerasa sisaannya. Makanya dalam hadis disebutkan nanti kulit penghuni neraka itu Pak ditebalkan sekian hasta, supaya ngerasa sakitnya, ngerasa siksaannya. Innallaha la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada azab yang jauh lebih pedih melebihi azabnya nanti di neraka. Ibu ditebal ini kulitnya sekian hasta, masuk ke neraka kulitnya semakin menipis, launa hentah, menipis, habis kulitnya, ku Allah ditebalkeun deui. Ya Allah. Ya, makanya orang yang beriman itu kesuksesannya apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Faman zuhziha aninar, dijauhkannya kita dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan kita ke dalam surga, ya, faqad fauzan azima, itu mah keagungan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, kata Nabi, ada orang nanti di neraka gigi gerahamnya. Gigi geraham kabayang Bu, Gunung Uhud. Ibu ada yang udah lihat Gunung Uhud? Kalau ibu pernah haji umroh misalnya ya, ibu ke Jabal Uhud, biasanya ditunjukkan sama pembimbing itu ya, bukit orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk memanah ya. Itu bukan Gunung Uhud, namanya Jabal Rumah. Jadi Gunung Uhud nama yang gedenya. Dan ini ucapan Nabi. Bagaimana para sahabat mengimani kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu? Makanya ketika Nabi menyampaikan hadis itu di hadapan para sahabat dan hadis itu berlaku hanya untuk para sahabat yang hadir, bagaimana responnya para sahabat? Termasuk disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Abu Hurairah saja, Bu, saat itu nggak bisa tidur. Padahal sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Gara-gara hadis itu Abu Hurairah nggak bisa nyenyak tidur, kemudian nggak bisa enak makan, Bu. Gara-gara hadis itu. Kenapa? Khawatir hadis yang disampaikan oleh Nabi itu menimpa kepada dirinya. Masya Allah. Ya, Ibu. Sahabat Nabi itu. Ya. Akhirnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya, Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, ya, satu persatu Abu Hurairah menyaksikan para sahabat Nabi yang wafat meninggal dunia, dan umumnya para sahabat yang wafat itu ma'al abror. Keadaannya syahid di jalan Allah bersama orang-orang yang baik. Wafatnya dalam kondisi wafat yang terbaik keimanan keislamannya. Semakin sedikit sahabat Nabi SAW, maka semakin khawatir apa yang terjadi pada Abu Hurairah. Jangan-jangan yang gigi gerahamnya lebih besar ketimbang di neraka, lebih besar ketimbang Gunung Uhud adalah saya.
Ibu kabayang teu bisa sare tak Abu Hurairah. Kenapa? Karena para sahabat itu mengimani kalam Nabi itu, Bu, Masya Allah. Ya. Tidak ada kalam yang keluar dari Nabi SAW kecuali itu hak dan betul, benar adanya. Makanya sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an aja ketika diprovokasi oleh pemuka Quraisy supaya tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi SAW, karena peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, banyak juga orang Islam para sahabat yang akhirnya tidak percaya kepada Rasulullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika diprovokasi begitu, apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Kata Abu Bakar kepada pemuka Quraisy, kalau aku melihat tembok ini warnanya hitam, lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepadaku, ya Abu Bakar, ketahuilah tembok itu warnanya bukan hitam tapi putih, maka aku akan katakan yang salah mata saya, yang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya, jadi ibu sekali lagi kita selaku umatnya Nabi harus yakin dengan ucapan Rasul. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengajarkan kepada murid-muridnya ketika sedang berada di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Imam Malik? Kullu kalamin an yatruk illa kalam min sahibil qabr. Kepada murid-muridnya Imam Malik mengatakan, "Hei, ucapan orang lain bisa kalian tinggalkan, ucapan saya bisa kalian tinggalkan, tapi ingat, jangan kalian tinggalkan ucapan yang ada dalam kubur ini." Yaitu ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampaikan begini? Ada sebagian orang ya yang kemudian ragu, ya, meragukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ketahui wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ini Bapak Ibu jamaah sekalian, saya S2, S3 jurusan hadis. Di hadis saya bukan hanya belajar tentang nasah mansukh, bukan hanya belajar jarah wa ta'dil dalam hadis, tetapi saya di kampus ya di UIN mempelajari juga tentang orang-orang barat ya, mereka mempelajari hadis bukan untuk mengimani tetapi untuk membuat ragu umat Islam, Pak. Ya, saya belajar tuh. Ya, makanya kalau akidahnya nggak kuat, banyak orang cendekiawan Muslim yang terpengaruh dengan pemahaman itu. Jadi kesimpulannya ucapan Nabi itu perlu dikonfirmasi. Ya, mereka kesimpulannya ucapan Nabi itu belum tentu orisinil. 1400 tahun yang lalu boleh jadi dilebih-lebihkan, boleh jadi dikurang-kurangi begitu. Sehingga mereka membuat keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka kita jangan heran ketika cendekiawan Muslim pulang belajar Islam dari Barat, ketika kemudian menyampaikan Islam membuat ragu. Ini ayat sudah lagi tidak relevan dengan zaman ini. Ada yang sampai berani begitu, gitu. Ya. Nah sekali lagi Bapak Ibu, kita ini umat Rasulullah, walaupun banyak khilaf, walaupun banyak dosa, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena Nabi mengatakan asy-syafa'ati lil khati'in, syafaatku berlaku bagi orang-orang yang berbuat khilaf, selama kita masih yakin, masih taat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan ceritanya. Ya. Jadi begitulah keyakinan para sahabat terhadap ucapan Nabi, sampai-sampai Abu Hurairah hari-harinya penuh dengan kegelisahan. Mau makan nggak enak, nggak menikmati makannya, Pak. Mau tidur nggak nyenyak tidurnya. Teringat-ingat dengan ucapan Nabi, dursahu finnar a'dham min jabalin Uhud. Gigi gerahamnya di neraka lebih besar ketimbang gunung Uhud. Disaksikan oleh Abu Hurairah, menyaksikan sahabat Nabi wafat satu persatu, dan umumnya wafatnya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang terbaik. Wa tawaffana ma'al abror. Lalu kemudian ada sahabat Nabi, Bu, namanya itu Ar-Rajul bin Unfuah. Ya. Siapa namanya?
Ini Abu Hurairah kalau disandingkan dengan sahabat Nabi yang namanya Ar-Rajul bin Unfuah, keder nih Abu Hurairah, Bu. Walaupun Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis Nabi, kurang lebih sebanyak 6 ribuan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi kalau disandingkan dengan Ar-Rajul bin Unfuah, keder nih Abu Hurairah. Kenapa? Ar-Rajul bin Unfuah keislamannya lebih lama. Abu Hurairah mengenal Nabi Muhammad hanya 2 tahun. Berislam, bertemu dengan Nabi, belajar kepada Nabi hanya 2 tahun. Sementara Ar-Rajul bin Unfuah itu waktunya lebih lama, kenal dengan Nabi SAW. Dia faham Al-Quran, alim. Bahkan ada sahabat Nabi yang memberikan kesaksian bagaimana kualitasnya Ar-Rajul bin Unfuah. Ada sahabat Nabi namanya Ar-Rafi bin Khadij. Ar-Rafi bin Khadij memberikan kesaksian, Ar-Rajul bin Unfuah ini orang yang ahlul Quran, orang yang ahlul ibadah, akhlaknya ke akhlakul karimah. Hebatnya Ar-Rajul bin Unfuah. Maka kalau disandingkan dengan Abu Hurairah merasa minder. Kayaknya nggak ada apa-apanya dengan Ar-Rajul bin Unfuah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika Nabi SAW wafat, hadis ini masih berlaku nggak? Ibu jawab lain nggak ulang wae. Masih. Ya, jadi Nabi menyampaikan hadis tidak hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Hadisnya masih berlaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia tepatnya tahun ke-12 Hijriah. Tahun ke-12 Hijriah, ya, itu terjadi fitnah besar. Apa fitnah yang melanda kaum muslimin saat itu? Yaitu ada nabi yang mengaku nabi palsu, namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ibu, bapak yang Allah muliakan, ini bayangkan, ini kondisi sahabat Nabi, coba bayangkan. Orang-orang yang dibina langsung oleh Nabi. Ketika Nabi wafat, ya, tahun ke-10 Hijriah Nabi wafat, lalu 2 tahun setelah Nabi wafat terjadi fitnah besar. Banyak umat Islam yang murtad. Banyak umat Islam yang mengikuti nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Ketika itu khalifah dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar tidak memilih Abu Hurairah. Abu Bakar memilih Ar-Rajul bin Unfuah untuk, ya, melakukan negosiasi, untuk diplomasi dengan siapa tadi? Musailamah Al-Kadzab. Kenapa yang dipilih Ar-Rajul bin Unfuah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Tadi Ar-Rajul bin Unfuah orang alim. Ar-Rajul bin Unfuah ahlul Quran. Enggak diragukan lagi kualitas ibadahnya. Maka dipilihlah Ar-Rajul bin Unfuah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menemui Musailamah Al-Kadzab. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Setelah itu kemudian Ar-Rajul bin Unfuah pergi menemui Musailamah Al-Kadzab, tempat di dusun Bani Hanifah. Tempatnya Musailamah Al-Kadzab, bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab yang tadinya ingin mematahkan argumen Musailamah Al-Kadzab karena Ar-Rajul bin Unfuah ini orang alim. Apa yang terjadi? Ternyata Musailamah Al-Kadzab mengiming-imingi Ar-Rajul bin Unfuah dengan harta dan kedudukan, Pak. Harta dan kedudukan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Ar-Rajul bin Unfuah untuk menghadang kesesatan Musailamah Al-Kadzab, karena kemudian diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan kedudukan, maka Ar-Rajul bin Unfuah menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Masya Allah. Kebayang punya ayah ustad ditawari tahta, wanita, Toyota, macam-macam. Sigana rada oleng oge Pak itu Pak. Rada oleng sigana teh ya. Gitu. Makanya doakan Pak, Bapak Ibu guru-guru kita. Karena saya yakin tidak jarang. Ya. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang ustadz di Bandung, ya kalau saya sebutkan nama lah pasti tahu ya. Ya. Ketika saya ngisi pengajian,
bareng sama ustadz itu ngobrol Bapak Ibu sekalian. Ya. Ngobrol tentang politik macam-macam. Ustadz, kenapa sekarang ya yang dulu orang-orang itu idealis gitu kan? Orang-orang idealis ya, mempertahankan agama, mempertahankan keyakinannya. Jadi sekarang jadi pengikut batil gitu kan? Ya. Ustadz cerita, Ustadz, anak itu dengan beberapa ustadz, beberapa kiai di Jawa Barat diundang, ya, ke pusat kekuasaan. Tapi saat itu saya teringat guru saya, gitu. Kadang suka ada sihirnya itu, gitu, Pak. Ya, jadi dia nggak ikut. Bener ya ustadz, babaturan, ustadz yang dia kenal teman-temannya, ya, ketika sudah pulang dari pusat kekuasaan ngomongnya jadi mbalelo. Gitu. Bayangkan kalau saya datang begitu, maka doakan guru-guru kita, termasuk guru kita, ya, Al-Mukarram, Kiai Haji Atian, itu disorot saya yakin yang begitu. Mudah-mudahan istiqomah, terus berpegang teguh. Ya, ini sekelas Ar-Rajul bin Unfuah aja bisa begitu coba, Pak. Sahabat Nabi, dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran, alim, masya Allah. Ketika sudah diiming-imingi harta, kedudukan, menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Kita harus kayak Nabi SAW. Nabi diiming-imingi harta, diimingi wanita, tahta. Kata Nabi, Wallahi, law wad'a syamsa fil yamini wal qamari fi shimal an atruqa hadzal amr ma taraktu. Demi Allah, kalau matahari ada di tangan kananku, rembulan ada di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan agama ini, sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkannya. Masih begitu tuh. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Ibu nih yang dahsyat apa nih? Ar-Rajul bin Unfuah kemudian menjadi pengikut siapa? Musailamah al-Kadzdzab dan mendakwahkan kesesatannya Musailamah al-Kadzdzab. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya, dampak kerusakannya setelah Ar-Rajul bin Unfuah bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab, ternyata Ar-Rajul bin Unfuah itu mampu menyesatkan kaum muslimin jadi murtad sebanyak 50.000 orang. Jadi dampak kesesatannya lebih besar pada Ar-Rajul bin Unfuah ketimbang Musailamah al-Kadzdzab. Apa hikmahnya? Ini kata para ulama, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tuh, kalau kerusakan didakwahkan oleh orang alim itu begitu tuh. Betul nggak? Ya. Punten, Mama Gupron ngoceh apapun kita nggak akan mendengarnya. Tapi kalau ocehan itu disampaikan oleh orang alim, kerusakan itu disampaikan oleh orang alim, maka banyak orang akan mengikutinya. Makanya dampak kerusakannya oleh Ar-Rajul bin Unfuah 50.000 orang Islam murtad, Bapak Ibu sekalian, ketimbang oleh Musailamah al-Kadzdzab. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, ya, Inni akhafu ala ummati al-alimul lisan. Yang saya khawatirkan di antara umatku, kata Nabi SAW, adalah lisannya orang alim. Insya Allah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, mudah-mudahan, ya, kita senantiasa mendapatkan ilmu dari, ya, orang-orang alim yang lurus, ya, yang tidak terjebak dengan fitnah dunia, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada juga begitu dulu. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahum min ayatina fansalakha minha fa'atbahu minasyaitan fakana minal ghawin. Kalau tadi Ar-Rajul bin Unfuah terjadi pada masa Nabi, pada masa Bani Israel ada orang yang Allah berikan pemahaman Taurat, tetapi akhirnya menyimpang, ya, mengikuti syaitan, sehingga dia menjadi orang-orang yang sesat. Tuh, Ar-Rajul bin Unfuah. Maka Ibu Bapak yang Allah muliakan, ketika Ar-Rajul bin Unfuah menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an yang tadinya nggak bisa tidur, yang tadinya makan nggak enak, Pak, alhamdulillah, ini disebutkan oleh Imam Katsir, ketika dapat informasi bahwa Ar-Rajul bin Unfuah menjadi pendukungnya Musailamah al-Kadzdzab, maka Abu Hurairah saat itu bisa menikmati makannya,
bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya saat itu terjadi nggak? Ada salah seorang di antara kalian, dan saat itu Ar-Rajul bin Unfuah pun berkumpul bersama para sahabat. Ada salah seorang di antara kalian yang gigi gerahamnya di neraka itu lebih besar ketimbang gunung Uhud. Maka saat itu menyaksikan peristiwa itu, oh ternyata Ar-Rajul bin Unfuah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga Abu Hurairah bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Subhan. Maka setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di tahun yang sama ya mengutus kaum muslimin untuk perang dengan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab. Namanya perang Yamamah. Perang apa namanya, Bu? Nah, perang Yamamah itu tepat tahun ke-12 Hijriah. Abu Bakar mengumpulkan ribuan kaum muslimin untuk berperang dengan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab. Di perang Yamamah, Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh oleh Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy itu yang membunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, itu Musailamah Al-Kadzdzab ditombak, tuh dibunuh oleh tombaknya Wahsy. Lalu kemudian Ar-Rajul bin Unfuah pun terbunuh dalam perang Yamamah ya, oleh Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibu bapak yang Allah muliakan, lihat, wa tawaffana ma'al abrar. Allah wafatkan Ar-Rajul bin Unfuah tidak bersama dengan orang-orang baik. Padahal sebelumnya baik. Tetapi di penghujungnya Allah wafatkan Ar-Rajul bin Unfuah tidak bersama dengan orang-orang baik. Ya, Masya Allah. Ini pelajaran hikmah bagi kita, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata hidayah itu mahal. Betul nggak? Yang lebih berat lagi adalah menjaga hidayah. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kita merasa aman. Ya. Jangan sampai merasa aman, apalagi kita berada di zaman fitnah seperti ini, Bu. Ya. Ar-Rajul bin Unfuah saja bisa tergelincir. Sahabat Nabi, Masya Allah. Apalagi kita. Ya. Tetapi kita hanya bisa berdoa. Maka kata Nabi SAW, yang paling baik itu apa? Fi khawatimihi, di akhirnya, di penghujungnya. Nah, kita belum akhirnya, Bu. Bapak Ibu, kita belum di penghujungnya. Ya. Tetapi kita hanya bisa berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan baik. Maknanya dalam keadaan bersama orang-orang baik. Wafatkan aku dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang beriman. Wafatkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh-soleha. Wafatkan aku bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu warisan kita, Bu. Ya, warisan kebaikan. Buat siapa? Buat kita udah jelas, tapi boleh jadi buat anak cucu kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nih, Bapak Ibu saya ingin sampaikan ayat Quran. Ibu pernah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pernah mendengar kisah Nabi Khidir alaihi salam bersama dengan Nabi Musa. Betul kan? Saat itu Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, siapa di antara kalian yang lebih alim kepadaku? Ada kesombongan tuh. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa merasa paling sombong, paling alim. Ternyata Allah berikan petunjuk, Allah berikan pelajaran kepada Nabi Musa. Ya Musa, ada orang yang lebih alim, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa disuruh datang belajar kepada Nabi Khidir. Ternyata ketika belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa tidak bisa memahami di perjalanannya. Semuanya ada hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja, yang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, sungguh itu ada kebaikan, kenikmatan yang paling banyak yang Allah berikan. Allah berikan hikmah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Khidir, saya nggak akan menceritakan komplitnya, hanya satu fragmen ya yang saya ingin sampaikan. Ketika Nabi Khidir saat itu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam berjalan melewati satu kampung, satu desa. Kampung itu orangnya pelit, Bu. Datangnya Nabi Khidir, Nabi Musa, nggak ada yang memberikan minuman, makanan, pelit itu orang. Tetapi di kampung itu Nabi Khidir mendapati rumah yang mau roboh. Pernah dengar gitu ya? Mendapati rumah yang mau roboh, lalu kemudian Nabi Khidir mengajak kepada Nabi Musa alaihi salam ya
untuk membangun kembali ya rumah yang sudah mau roboh itu. Ya. Kata Nabi Musa nih, lintasan hatinya, nah naonan ya si Khidir begitu dah. Di kampung ieu ge urang dicuekeun, ya. Nggak dapat apa-apa, lalu kemudian memperbaiki rumah yang mau roboh, gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, akhirnya kan tadi kamu boleh ikut aku tapi nggak boleh komplain, gitu kan? Akhirnya itu rumah dibangun kembali oleh Nabi Khidir, dibangun kembali oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kokoh lagi, Bu. Setelah kokoh apa kata Nabi Musa? Khidir, kenapa sih engkau nggak meminta upah? Wajar nggak, Bu? Ya, nggak minta upah kepada orang yang ada desa ini bahwa kita telah membangun kembali rumah ini. Ya, lihat jawabannya. Allah berikan jawaban di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-82. Ya. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma jidar fakana li ghulamaini ya fiyat yatimaini fil Madinah ya tahta kanzun lahuma ya wa kana abuhuma saleh." Itu ayatnya tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun Nabi Khidir membangun kembali rumah itu yang sudah mau roboh karena rumah itu ya didiami oleh dua anak yang soleh, anak yatim. Dua anak yatim, Bu. Sementara ya di rumah itu ditinggalkan tahta kanzun lahuma, ditinggalkan warisan. Jadi kalau rumah ini roboh, khawatir ini warisan nanti akan diambil sama orang lain. Maka diperbaiki rumah itu agar si warisan itu terjaga. Kenapa? Wa kana abuhuma sholih, disebabkan karena orang tuanya orang tua yang soleh. Tuh. Ini hikmah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika mengomentari ayat ini, hubungan orang tua yang soleh ya, itu akan berdampak dibukakannya pintu-pintu kebaikan bagi siapa? Bagi anak dan keturunannya. Kenapa Allah menjaga hartanya? Gara-gara orang tuanya soleh. Gitu. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya kita tidak hanya mewariskan kepada anak-anak kita, ya keturunan kita itu warisan harta, tetapi kita wariskan keimanan, kebaikan. Ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang baik, diwafatkan kita dalam keadaan baik, wa tawaffana ma'al abror, kebaikan itu insya Allah akan berdampak kepada keturunan kita. Betul, kadang kesolehan gak bisa diwariskan, tetapi ini dalil menunjukkan bahwa kebaikan orang tua itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Bagi siapa? Bagi anak dan keturunannya. Maka di zaman yang seperti ini, Bapak Ibu, wariskan kebaikan kita kepada anak keturunan kita, bukan hanya warisan harta tetapi warisan keimanan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-9. An-Nisa ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqula qawlan syadida." Ini Allah yang mengatakan, ya, hendaklah kalian merasa khawatir, merasa takut akan sepeninggal kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah imannya, lemah tauhid akidahnya. Maka kewajiban kita, kata Allah, falyaqula qawlan syadida, maka ajarkan anak-anak kita dengan kata-kata yang benar. Ya. Ajarkan anak-anak kita dengan bekal iman. Kan ini warisan bagi kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, warisan bagi kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Thalathatun tajri ujurahum ba'dal maut." Ada orang yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak di dunia ini. Siapa mereka? Tarkun waladan salihan fahuwa yad'u lahu. Manakala kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Maka penting, Bu, wafat kita dalam keadaan bersama orang-orang baik, ternyata kebaikan kita ini pun berdampak kepada
kebaikan buat anak kita, kebaikan buat keturunan kita. Ini warisan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak sesungguhnya warisan kebaikan. Tetapi hal inilah yang ingin saya potret ya Bapak Ibu sekalian, agar ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ibu tetap istiqamah ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Hendaklah kalian bersabar bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah pagi, siang, malamnya. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mengajarkan keimanan kepada anak-anak keturunan kita. Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, perintahkanlah anak keturunanmu untuk senantiasa salat, wastabir 'alaiha, lalu bersabarlah dengan itu semua. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, sikap ini Allah hadirkan kepada kita, ya. Ibu jadi sardih ya. Ya. Nah, nanti puncaknya Ibu, kalau kita diwafatkan dalam keadaan baik, lalu kemudian kita mewariskan kebaikan kepada anak keturunan kita, maka insya Allah kebaikanlah yang akan kita dapatkan, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Makanya wajar ketika Nabi mengatakan ada orang yang boleh jadi anaknya itu jauh lebih soleh ketimbang orang tuanya. Allah katakan kepada anak yang soleh itu, nah silahkan fulan engkau masuk surga. Ya, si anak yang soleh menjawab, ya Rabb, lam nadkhulal jannata wa lam yatina abina wa ummina. Ya Allah, saya belum mau masuk surga kalau ayah ibuku belum hadir di tempat ini. Ya. Akhirnya Allah hadirkan ayah ibunya. Setelah Allah hadirkan ayah ibunya, nah silakan kau masuk surga bersama ayah ibumu. Maka si anak ini masuk surga bersama ayah ibunya. Kenapa? Karena orang tuanya mewariskan banyak kebaikan kepada anak dan keturunannya. Tapi kalau kita ingin mewariskan kebaikan, tadi pelajarannya, fakana abuhuma soleh. Ya, Allah menjaga harta warisan anak yatim itu disebabkan apa? Disebabkan orang tuanya soleh. Ini dalam tafsiran, Bu. Dalam tafsirannya yang disebut wakana abuhuma soleh itu, ya, itu bukan ayahnya langsung, tetapi 3 ke atas. Ya. Ayah, kakek, nah di atas kakek. Jadi kesalehannya fakana abuhuma sholih itu bisa mewariskan kebaikan kepada anak dan keturunannya. Apalagi kalau ayah ibunya soleh, gitu kan? Insyaallah, ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kenalkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik, agar wafatnya pun bersama dengan orang-orang baik. Kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, karena waktunya juga ya, barangkali kalau ada yang mau ditanya mangga silahkan. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.